Halo, selamat sore teman-teman Cakadola. Ya, selamat berjumpa kembali. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, sejahtera selalu, dalam keadaan baik ya, sehat semuanya. Ya, kali ini saya mau apa istilahnya memperkenalkan lagi tips dan trik yang baru dari Microsoft Access, teman-teman. Ya. Oke, sebenarnya yang mau di ini cukup sederhana saja, teman-teman ya. Apa istilahnya yang mau ditampilkan ya. Jadi seperti ini kurang lebih, ini contoh saja ya. Tetapi poinnya adalah kita bagaimana caranya memasukkan data langsung dari pop up form, teman-teman ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Jadi ketika kita ingin memasukkan data di sini kan contohnya seperti ini ya. Biasanya normalnya begini kita cari ya. Kita cari kalau misalkan datanya banyak ya, misalkan sampai 100 atau ribuan kan pusing juga ya. Jadi kita bantu dengan menggunakan pop up form seperti itu. Jadi di sini kita bisa cari lagi misalkan ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa mencari lagi, kemudian akan kita masukkan ya, seperti misalkan baru keluar, klik, nah dia akan masuk ke sini, teman-teman. Jadi ya, poinnya kita mau sampaikan itu aja sebenarnya. Jadi kita pencarian seperti ini ya, kemudian dia jadi masuk di sini, teman-teman. Jadi ya, apa kira-kira judulnya? Jadi memasukkan data ke subform ya, ke subform ini khususnya ke subform ya, dengan menggunakan pop-up form ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, jadi di sini sebenarnya trik baru yang saya katakan karena apa? Ya, kemarin ada pertanyaan di dalam grup ya, mereka ingin membuat seperti itu ya, pop-up form, dan saya sudah selesaikan dan apa istilahnya, konsultasinya sudah sukses ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah terus continue berkomunikasi dengan kami ya, menggunakan jasa kami untuk jasa konsultasi istilahnya, dan sudah berhasil, dan sekarang kita buatkan videonya, teman-teman ya, sehingga teman-teman yang belum mendapatkan informasinya itu apa istilahnya, teman-teman bisa dapatkan dari video ini ya. Jadi untuk apa istilahnya konsultasi, teman-teman bisa hubungi saya di sini 0 ya 8127740 ya 3909. Nah, ini nomor HP saya, teman-teman bisa catat ya, barangkali diperlu konsultasi atau membuat database baru dengan Microsoft Access atau Microsoft VBA Makro ya, Excel ya, atau ya jasa konsultasi, pemesanan, pembelian dan seterusnya ya, silahkan hubungi ke WA ini ya, nomor WA saya ini. Oke, ini sedikit promosi dulu, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman, jangan lupa bagi yang baru bertemu dengan channel saya ini, Cakadola Tutorial, silakan like dan subscribe ya. Subscribe dulu, kemudian like, kemudian tekan lonceng, teman-teman ya. Ya, kenapa harus tekan lonceng, teman-teman? Kenapa harus subscribe ya? Karena ini untuk membangun ya, kami ini Cakadola Tutorial termasuk baru dibandingkan dengan channel-channel yang sudah ya usianya puluhan tahun ya, ada yang udah 10 tahun lebih ya. Tapi di sini kami berusaha menyajikan yang terbaik buat teman-teman yang ingin belajar Microsoft Access ya. Jadi di sini kami berharap teman-teman kerjasamanya ya, karena ilmunya ini kita istilahnya bagikan ya. Mendapatkan ilmu ini juga sangat-sangat membutuhkan waktu dan apa istilahnya, waktu, biaya, tenaga dan sebagainya ya. Teman-teman bantu subscribe sehingga nantinya ya, target kami sehingga kalau sudah kami mendapatkan cukup subscriber ya, mendapatkan pendapatan yang cukup, sehingga nanti database yang biasanya kami jual ya, mudah-mudahan kami bisa akan free download ya, sehingga teman-teman bisa belajar lebih ini dan mendapatkan free ya, setelah istilahnya penghasilannya sudah melebihi daripada harga biaya daripada Microsoft Access dari penghasilan di youtuber ini ya. Demikian teman-teman target kami ya. Jadi bantuan teman-teman sangat kami hargai ya. Semoga teman-teman yang memberikan kontribusi, subscribe dan like dan juga share dan juga komen ya, mendapatkan berkah juga, semakin pintar, semakin cerdas, semakin baik di dalam pemahaman Microsoft Access-nya. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah like dan subscribe dan sudah tekan lonceng. Sekarang kita
ya overview dulu teman-teman sedikit ya, karena kalau nanti tidak ada overview, jadi kita tidak tahu ya sebenarnya alur daripada ininya kemana gitu ya, alur database-nya. Oke teman-teman, pertama ini kita sebut dengan main menu, atau biasanya apa istilahnya ada yang bilang istilahnya switchboard, main panel dan sebagainya, macam-macam. Tapi di sini kita sebut aja menu ya, atau main menu ya. Nah di sini kenapa saya sebut dengan database normalisasi ya, di sini ada kata-kata normalisasi ya, karena database ini sudah menggunakan normalisasi teman-teman. Jadi ada beberapa tingkat normalisasi yang sudah kita buatkan ya sistem. Jadi dalam database itu adalah tahapan yang terakhir adalah normalisasi. Jadi normalisasi ini tujuannya adalah untuk menghindari adanya redundant ya. Normalisasi redundant artinya penggunaan atau penulisan atau penyimpanan informasi yang berulang teman-teman. Nah ini dengan adanya normalisasi ini kita bisa membuat database-nya menjadi lebih kompak ya, lebih ringan, tetapi kecepatan di dalam menelusuri datanya itu akan menjadi semakin cepat teman-teman ya. Oke, kita tidak bahas normalisasinya di sini, kita langsung aja praktekkan apa yang sudah ini. Jadi teman-teman kalau sekali lagi mau memiliki database ini, silahkan hubungi saya di 0812 7740 3909 teman-teman ya. Oke, kemudian di sini kita bisa membuat tombol ini seperti biasa aja, kita menggunakan menggunakan common button ya. Di sini juga sama. Kemudian di sini hanya tombolnya, ini penjelasan di sini. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, oke. Kemudian yang kedua adalah pasien. Nah, di sini, salah satu triknya adalah trik yang pertama adalah di sini bagaimana kita membuat ya. Jadi saat ini form pertama, ini form kedua teman-teman ya. Membuat begitu form pasien dibuka ya, jadi tombol ini pop up ini langsung terbuka ya. Jadi kita bikinnya adalah pada saat on load ya, on load ini pada saat ini on load. Jadi kita juga mau bikin ini ya, langsung do command ya, do cmd, do commandnya open form ya, open form dibuka yang ini. Jadi otomatis pop up ini terbuka teman-teman. Nah seperti itu contohnya ya. Jadi di sini untuk pencarian ini, misalkan di sini ada, kita sekali lagi ya, tadi targetnya adalah untuk memasukkan data ke sini teman-teman ya. Oke, misalkan kita cari tadi kalau misalkan banyak di sini kan kita bingung nyarinya, kenapa ya lagi ya, misalkan luka, ada nggak luka. Nah ini luka ringan, luka bakar, seperti ini misalkan ya. Oke, ini adalah luka ringan, sudah ada masuk di sini. Jadi cari luka, semua luka ada di sini, luka ya, luka bakar, luka gores, luka ringan. Ini contoh saja teman-teman ya. Jadi yang tersorot di sini juga tampil di sini teman-teman. Nah data ada yang nomor 3, 1, 2, 3. Nah ini juga ada di sini. Nah kemudian ini misalkan yang kita select ini, kita mau masukkan ke sini teman-teman ya. Jadi gampang kita melihatnya ya. Oke, seperti itu teman-teman target kita. Oke, kita lihat ya, klik. Nah dia masuk teman-teman langsung ya. Nah inilah sebenarnya target yang mau kita bicarakan, masuk ke sini. Nah jadi sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin datanya nanti ribuan ya. Ya kita tidak pernah tahu seperti apa ini nanti database teman-teman, tetapi inilah cara yang terbaik ya untuk melakukan input ya. Oke, kemudian dari sini pun, dari sini kita bisa ini ya, kita bisa membuka di sini. Nah, bukanya seperti itu. Jadi kalau kita misalkan cari obat masuk angin misalkan seperti itu ya. Ya di sini ada obat masuk angin, sakit kepala di sini udah otomatis ini teman-teman ya. Ya jadi kalau kita di sini tadi yang diklik adalah obat sakit kepala ya, di sini ya, di sini juga obat sakit kepala teman-teman. Nah ini adalah memunculkan ya identitas atau mungkin informasi yang ada di form anggaplah sini form induknya atau form utamanya ke form pop up nya, jadi form informasi ya. Jadi obat sakit kepala ini seperti apa sih itu ya, yang mau kita itu ya, mau kita tampilkan ya. Teman-teman bisa membuat form bantuan ini adalah untuk menjelaskan konten daripada obat sakit kepala ini, apa informasi yang mau ditampilkan, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah di sini
kita lihat karena tadi kita hanya membuka satu saja, otomatis di sini ya, di sini cuma data muncul satu teman-teman. Ya, tadi kan obat sakit kepala, jadi dia sudah merefer hanya ke satu topik saja, jadi obat sakit kepala. Nah, untuk melihat informasi yang lainnya, obat-obat yang lain seperti ada yang di sini ya, dalam di sini ya, otomatis kita perlu refresh ya. Jadi kita perlu tombol ini teman-teman, refresh form. Ya, kita klik sekarang. Kalau kayak gini dia nggak ada tambahan ini ya, jadi nggak bisa di ini ya, tidak ada lagi menunya. Nah, hilang. Sekarang kita refresh form. Nah, refresh form, jadi kita bisa melihat ini informasinya ya. Selanjutnya ada seperti ini. Nah, itu yang kedua, yang ketiga. Nah, ini. Nah, jadi tadi menggunakan refresh form ya. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi misalkan seperti ini, jadi kita bisa lihat. Nah, di sini juga. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan di sini. Nah, bagaimana cara membuat ke sini seperti ini ya. Nah, ini misalkan yang sudah ada ininya. Ya, sudah ada apa istilahnya, sudah ada penjelasan obatnya ya. Misalkan ini obatnya contoh seperti ini, obat tenggorokan dan mulut, ini penjelasannya di sini. Kemudian ini adalah pencariannya ke sini teman-teman. Nah, kemudian di sini nanti bentuk kemasannya kita akan tambahkan, dosisnya juga dan seterusnya ya. Oke, kita coba teman-teman. Nah, di sini misalkan kapsul, cari kapsul. Nah, kapsul seperti itu ya. Nah, teman-teman di sini tadi kan teman-teman kalau mau menambahkan yang tadi yang ada form tadi juga itu bisa ya. Tapi di sini kita contohkan yang lain, kita menggunakan Jumpbox teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat apa ya, informasi seperti ini misalkan ya. Ya, ini tulisannya bisa lebih besar, kita bisa besarin. Dan kita bikin misalkan kalau misalkan seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan bacanya sulit ya, teman-teman bisa gedein lagi ya. Jadi ini pun bisa di desain lagi, mau ukurannya berapa itu bisa teman-teman geser seperti ini ya. Nanti ini di drag lagi sedikit ke samping dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini contoh saja ya. Jadi ini kalau kita mau baca, penyakit yang biasanya muncul di mulut dan tenggorokan adalah sariawan, sakit radang dan semacamnya. Untuk mengurangi gejala dan nyeri akibat sariawan dan radang, gunakan obat yang mengandung hexadetin. Jika kondisinya cukup berat, gunakan obat dengan kandungan triamcinolone acetonide ya. Acetonide ya, dengan maksimal konsumsi 1 tub saja. Misalkan seperti itu contohnya. Ini contoh saja informasinya. Oke. Nah, tadi nah di sini kita bisa nambahkan ya, kapsul itu misalkan 10 mg ya. Nah, satuan misalkan di sini kita bisa tambahkan 20 mg, 25 mg, 50 mg ya, 100 mg ya. Misalkan kalau misalkan di sini ada bentuknya misalkan selain kapsul apa misalkan ya, sirup misalkan ya. Nah, sirup juga kita tambahkan misalkan ya 10 mg untuk anak-anak misalkan ya, 25 mg atau sebenarnya mililiter sih satuannya di sini ya, mililiter misalkan seperti ini. Sini nanti kita tambahkan di tempat yang udah disediakan teman-teman. Jadi nggak bisa dimasukkan di sini. Oke, seperti itu contohnya. Jadi nah di sini juga kita sebenarnya ya teman-teman, kalau mau ini kan di sini ada tag baru ya di sini. Di sini ada selalu ada penambahan ini ya, new drug ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat obat baru misalkan ya, obat baru, tinggal kita klik di sini, dia akan muncul di sini obatnya terbaru yang kita mau entry. Nah, itu kurang lebih. Oke, kalau misalnya kita klik di sini, nah ini teman-teman mau ketik misalkan ya, obat apa misalkan, obat rindu misalkan ya, ini contoh saja ya, obat rindu ya, perlu penanganan khusus ya dari dokter misalkan seperti itu ya. Ya, ini contoh saja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini nanti ini apa saja bentuknya, misalkan apa ya, gosok misalkan ini ya, misalkan apa 10 mg dan seterusnya ya. Oke, close. Kita cari di sini misalnya tadi ada udah masuk ya tadi obat mana tadi. Oke, kita close form dulu. Oke teman-teman, kita coba sekarang kita lihat di sini obatnya di sini udah masuk belum tadi obat. Nah, ini udah masuk ya, obat rindu ya teman-teman ya.
obat rindu sudah masuk di sini ya. Oke. Ya, jadi sudah masuk teman-teman. Sudah masuk. Kemudian di sini kita lihat di pasiennya tadi. Sekarang di sini kita cari rindu, misalkan seperti ini obat rindu. Nah, oke. Jadi, nah di sini hati-hati teman-teman ya. Kalau tadi misalkan kita kliknya bukan di ini, dia akan menimpa yang sebelumnya teman-teman ya. Ya, kita di sini misalkan jadi apa istilahnya? Oke, di sini tadi nah di sini kita bisa buka dengan sini ya. Seperti itu misalkan ya. Oke. Nah, di sini sudah ada pilihannya teman-teman, obat rindu dari sini ya. Oke, nah ini sudah kita masukkan sini, gosok. Sekarang di sini jumlahnya adalah 100 misalkan 1000 misalkan ya. Oke, nah di sini tanggalnya juga kita bikin seperti ini. Misalkan tanggal sekarang atau misalkan tanggal sebelumnya kita pilih tanggal 1 misalkan ya. Oke. Nah, jadi teman-teman. Nah, di sini kita bisa kasih keterangan apa ya? Obat keras misalkan di sini, atau harus dengar resep dokter ya. Ya, jadi sini. Jadi mana tadi harus dengar resep dokter ya di sini ya. Nah, di sini ada juga kita menggunakan ini teman-teman. Ya, di sini kita menggunakan apa istilahnya conditional formatting teman-teman. Jadi kalau misalkan dia obatnya jenis obatnya tertentu, kalau misalkan obat harus dengar resep dokter kita bikin kuning di sini ya. Kalau misalkan di sini kita menggunakan anggaplah di sini obat keras ya, dia akan merah ya teman-teman. Nah, di sini. Jadi di sini obat keras ya, di sini obat keras kita bikin merah conditional formattingnya, kemudian di sini harus dengar resep dokter dia menjadi kuning. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu di sini caranya ya teman-teman ya, bagaimana cara apa caranya membuat conditional formatting. Oke. Nah, di sini juga ada bisa apa ya, tombol delete-nya juga udah kita buatkan di sini teman-teman. Oke. Nah, kurang lebih itu overview yang mau kita ini ya, kita mau tambahkan ke teman-teman ya. Jadi sekarang kita tadi masuk ke sini teman-teman. Nah, kalau untuk membuat di sini ya, membuat ini ya, kita masuk ke sini dulu. Ya, pertama di sini kita buat ya sebuah form, misalkan form cari obat ya. Nah, di sini source-nya misalkan sini drugs ya, kemudian sini drugs ya, tabelnya adalah drugs. Kemudian di sini adalah source-nya seperti ini ya. Nah, source-nya seperti ini. Nah, cuman ya kita bikin seperti ini teman-teman. Nah, ini. Nah, ini tadi kita kecilin dulu sedikit. Sebenarnya lebih rincinya sudah ada di video yang lainnya juga teman-teman. Jadi saya tidak mungkin tidak terlalu lama dari di sini. Ya, ini adalah T1 ini ya. Teks 1 ini dari di sini. Ya. Ini adalah T1. Kemudian di sini sorry di sini ya, teks 1 di sini ya. Iya. Teks sudah saya cari dulu sebentar ini biar nggak bingung ya. Sini. Oke, di sini teks 1. Di sini ya, ini L1, ini L1, ini teks 1 ya. Di sini di atas ya. Ini teks 1, ini L1 ya, sorry, kembali ya. Jadi ini adalah ini tadi L1. Nah, kemudian T nya teks 1 teman-teman. Nah, sini codingnya saya gedein sedikit. Ya, teman-teman, codingnya seperti ini teman-teman. Nah, codingnya di sini atau yang di sini ya. Jadi teks 1 tadi ya, ini codingnya saya gedein tadi. Nah, ini codingnya dimana dia adalah ya, nih teks 1 di sini. Ini adalah teks 1, ini teks 1 ya, teks 1 ini. Nah, ini namanya adalah L1 ya, L1 list 1 ya contohnya ya, teman-teman bisa ganti dengan yang lainnya ya. Oke, pertama adalah source-nya adalah tadi sudah dijelaskan ya. Nah, source-nya adalah dari tabel drug ya, tabel obat ya. Oke, itu aja. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Nah, di sini nanti kemudian di sini kita pilih eventnya adalah on double click ya. On double click, codingnya seperti ini teman-teman. On double click ya. On double click, oke.
kita sekarang masukkan lagi ininya. Oke, double klik codingnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Double klik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sampai di sini aja. Sampai di sini aja di bawah. Nah, ini double kliknya. Ini tadi adalah apa ya, L1 ini tadi yang listnya tadi. Oke, saya ulangi lagi. Ada listnya tadi. Ini L1, ini L1 ya. Karena dia cuma ada satu kolom, otomatis ini adalah kolom 0 teman-teman ya. Jadi kolom 0, jadi ini codingnya ini nggak usah. Ini nggak usah, bawahnya nggak usah. Oke. Jadi kita pakai yang ini saja ya. Jadi form passion. Ini adalah form passion ya. Form passion, kemudian ini. Oke. Nah, ini adalah ini form menunya adalah ini form passion, form utama apa istilahnya, form utamanya. Kemudian ini adalah subnya, sub formnya ini kan ada subform ini namanya nih, form passion prescription. Nah, ini di sini ini nama formnya ya, bukan nama fieldnya. Nah, kemudian ini namanya text drag ya. Ini yang apa ya di sini. Ini adalah nama formnya tadi nih. Nah, sini nama subformnya. Ini adalah nama form induk, nama subform, app sub ya. Kemudian ini adalah text dragnya ini, merefer ke sini. Oke. Nah, kemudian nanti di sini on T1 ini ada key up ya. Kalau key up nanti tinggal L1, L1 ini L1 dari query. Nah, ini ada tambahan lagi codingnya teman-teman. Di sini berarti pilihan adalah on key up tadi. Oke, saya buka dulu on key up-nya. Di sini adalah event. Oke. Berarti on key up nggak perlu lagi ya. Itu aja teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Nah, setelah itu nanti di sini on double klik tadi sudah jelas ya. Kita refernya ke situ ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya buka tadi codingnya adalah begitu di double klik. Jadi maka pertama-tama teman-teman harus meletakkan kursornya di sini teman-teman ya. Meletakkan kursornya di paling bawah ya, di bagian yang kosong ya. Baru dia double klik, sini double klik, kemudian dieksekusi ini, hasilnya adalah ke sini ya. Oke ya, biar gak lupa teman-teman, kita coba lagi. Cukup jelas ya. Oke teman-teman, silahkan di print screen dulu. Oke ya. Oke, misalkan seperti ini. Kita cari misalkan ya, kita pertama taruh dulu di sini. Oke, atau kalau di sini misalkan ya, kita di sini, kita kalau di sini new ya, kita udah otomatis kursor di sini ya. Kita cari misalkan apa ya, sakit emah, misalkan obat emah ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan klik sekali lagi, kita masukkan ke sini teman-teman. Oke, klik. Nah, oke, masuk ke sini obat emah ya, obat emah. Oke, masuk ke situ. Jadi di sini tadi emah, di sini obat emah, masuk ke obat emah di sini. Nah, oke, seperti ini misalkan. Oke, udah jelas ya teman-teman ya. Nah, poinnya sebenarnya itu yang saya mau sampaikan untuk yang kali ini. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Jadi cara memasukkannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau membuat ini pop up seperti ini teman-teman, codingnya seperti apa? Ya kita lihat di sini ya. Jadi di sini kalau dia di sini berupa teks, kemudian kita memanggil form untuk selain informasi ini teman-teman. Nah, seperti ini kita gunakan coding seperti ini teman-teman. Kita buka dulu. Oke. On double klik ya teman-teman. On double klik, codingnya adalah seperti ini saja, simple ya. Oke, kita lihat codingnya. Sini ya. Oke. Oke, codingnya seperti ini teman-teman. Nah, ini saya hapus saja ini. Oke. Nah, jadi ini karena tadi dia adalah berupa teks ya, jadi otomatis di sini ini namanya ini tadi, perhatikan ini text drag name, ini ya, ini namanya adalah text drag name ya.
Ini adalah mi adalah ini sekarang ya, mi text direct name ya, ini mi text direct ini adalah ini form awalnya, ini form ini mi text direct name masih merefer ke sini. Nah kemudian di form tujuannya ya, di form tujuannya tadi di form drag, kemudian dia mencari adalah drag name ya. Jadi sekali lagi ya, ini biar kayak ini ya, ini adalah yang mi adalah form yang tempat data pertama ya, form pertama istilahnya ya, sebelum ini adalah form tujuan. Ini form tujuan akan dibuka, kemudian di dalam form tujuan yang akan dibuka itu adalah terbuka itu kita akan cari ini text drag name ini. Jadi ini dengan ini hubungannya teman-teman. Sementara ini adalah ini dengan yang form yang di double klik ya. Nah, oke. Ya, jadi teks yang ini text drag name namanya. Ini ketika double klik nanti dia merefer ke sini ya, text drag name ini. Namanya text drag name sekali lagi. Oke. Nah, cukup jelas ya. Ini kode-kodenya teman-teman perhatikan ya. Kalau dia berupa number, jadi codingnya seperti ini. Nah, tidak pakai petik tunggal ya. Nah, kalau di sini karena dia berupa teks, dia seperti ini teman-teman. Ingat ya. Ini untuk teks, ini untuk yang numerik ya, atau angka. Ya, kodenya seperti ini contohnya. Ya. Contoh-contohnya. Oke, jelas ya. Oke. Teman-teman bisa langsung coba perhatikan. Oke. Ting. Nah, buat sakit kepala. Ini ya, buat sakit kepala. Oke, ting. Nah. Oke, masuk angin, ting, masuk angin di sini. Yang muncul ya. Oke, nah sekarang kita coba klik obat rindu. Obat rindu. Nah, ini obat rindu sudah muncul ya. Obat rindu sudah muncul, obat rindu. Oke, nah jelas ya. Nah, sekarang terakhir adalah conditional formatting teman-teman. Conditional formatting ya seperti ini. Nah, ini membuat conditional formattingnya adalah seperti ini saja teman-teman, cukup simpel sama kayak di Excel ya. Tapi saya tunjukkan di sini arrange, di sini adalah di format. Nah, sini teman-teman tinggal ambil di sini conditional formatting ya. Sini codingnya adalah conditional formatting. Dan di sini juga klik di sebelah sini atau klik kanan dia. Kita membuat conditional formatting seperti ini. Oke, ya. Oke, conditional formatting. Di sini rumusnya teman-teman bikin new rule ya. Ini kebetulan ini sudah ada rule-nya. Teman-teman bisa bikin new rule seperti ini. Oke. Nah, ini. Nah, tadi ini kita lihat. Nah, ini edit rule, misalkan edit rule. Nah, ini sudah ada rule-nya. Jadi di sini adalah kita bikin pilihan pertama ya. Check value in the current expression. Nah, ini fieldnya ini. If the field, jika ini adalah isinya adalah equal to sama dengan obat keras, maka dia dibuat di sini apa istilahnya merah di sini ya, tulisannya merah dan apa ya sini latarnya biru seperti itu teman-teman ya. Jadi sini yang pertama, jadi pertama ini ya, langkah pertama ini, kemudian yang kedua ini, kemudian yang ketiga adalah yang di bawahnya tadi, yang ketiga baru yang keempat ini. Oke ya, oke jelas teman-teman ya. Jadi kita pilih ini yang kelima, stepnya yang kelima, baru kita pilih sini yang keenam. Oke, cukup jelas ya. Saya ulangi lagi. Oke, ini saya geser sedikit. Ini conditional formattingnya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini satu langkah pertama, dan sini yang kedua, ya, kemudian yang ketiga, ya. Pilih new rule yang ketiga ya. Yang ketiga, oke, baru sini yang keempat ya, yang keempat ini, jadi ini sama ini, yang ini ke yang kelima lah, boleh ya. Oke, 5 step teman-teman, cukup jelas ya, gampang ya, sama kayak di Excel. Kalau teman-teman udah bermain di Excel udah bisa ya. Oke, good. Oke ya, teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan di subscribe dulu teman-teman. Biar gak lupa ya, jadi subscribe dulu kemudian di like ya, sehingga teman-teman bisa tekan lonceng juga untuk memastikan teman-teman selalu terupdate dengan informasi yang terbaru dari kami teman-teman. Oke, ini saya desain view lagi, ini kurang lebar tadi. Oke, seperti ini.
Oke, kira-kira itu ya. Kalau untuk menambahkan yang lainnya, saya ya ini mungkin saya sedikit kasih lah sini yang ini untuk formatnya, membuat garis titik formatnya seperti ini teman-teman ya. Cek di video yang lain juga teman-teman. Nah ini format seperti ini kalau membuat garis titik di situ. Oke ya, formatnya seperti ini aja ya. Kalau membuat titik-titik tadi di sini sekali lagi, nah ini kan kalau dia tidak ini ya, nah dia seperti ini titik-titik. Nah kalau dia apa sana habis ini ya. Oke, kita coba tadi ya, tadi sini. Oke, kita coba ada nggak, bisa nggak ya gitu di sini format. Tidak semua mungkin ada formatnya teman-teman ya. Oke ya, jadi di sini aja ya kita. Nah ini kita ganti formatnya sini ya. Formatnya langsung ketik, nah ini teman-teman. Oke, dia udah langsung muncul. Nah ini tadi pasien jangan ganti, nah, mas ganteng seperti ini ya, atau dan seterusnya. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Jadi ini yang mau kita tampilkan untuk kali ini. Untuk selanjutnya kita akan mungkin akan apa istilahnya masuk dalam tutorial yang selanjutnya saja teman-teman. Ini sudah 30 menit. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share dan komen. Sekali lagi, kalau untuk konsultasi atau ingin mendapatkan database ini, silahkan hubungi kami di 0812 7740 3909. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih, selamat belajar, selamat sore, semoga sukses. Dan jangan berhenti untuk belajar dan terus mencoba, karena kesuksesan itu adalah buah dari latihan-latihan yang kontinu dan pantang menyerah. Oke, selamat berjuang teman-teman.